line telepon bahwa kalau seandainya ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih lestari, itu sebenarnya harus diapresiasi. Ya, kita bicara tentang pelestarian lingkungan ini menjadi masalah karena belakangan ini ya orang menebang pohon dan lain-lain sebagainya. Dan yang sekarang ini justru disebut sebagai surga tersembunyi yang masuk dalam anugerah pesona Indonesia yang sedang diperjuangkan ini adalah dari Nusa Tenggara Timur terkenal hutan bonsainya ya, yaitu di Fatumnasi sebagai salah satu surga tersembunyi. Tapi ini tidak sekedar disembunyikan, tapi akan dipertontonkan kepada banyak orang. Pameran perdana 300 bonsai untuk mendorong pengembangan UMKM ya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sebagai salah satu wujud untuk peduli lingkungan. Apa pameran ini, bagaimana pelaksanaan pameran ini, bonsai untuk mengenal lebih dalam. Kita akan berbincang dengan narasumber kita yang pagi hari ini sudah hadir di studio. Yang pertama, Ketua Komunitas Kupangpung Bonsai, Pak George Markus Bunga. Selamat pagi, Pak George. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk meluangkan waktu berbagi pagi hari ini hadir di sini. Yang kedua, Ketua Panitia Pameran, Pak Yanto Sodakain. Selamat pagi, Pak Yanto. Iya, kemudian berikutnya ada sekalian sekretarisnya ini, Pak Robert Sian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga untuk kita semua. Iya, panitianya nampaknya semangat. Jadi bersih berpakaian dinas sudah di sini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Dan berikutnya pendiri komunitas Kupangpung Bonsai, Pak Franky Jami. Selamat pagi, Pak Franky. Selamat pagi. Salam. Ya, salam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Ini kayaknya sesuatu yang baru, menarik, dan tidak saja pada satu bidang yaitu untuk pameran, tetapi di sisi lain adalah kepedulian lingkungan yang bisa dibuat di sini. Penasaran ini, kira-kira komunitas Kupangpung Bonsai ini bagaimana dan kapan terbentuknya? Saya mulai dulu dari Pak Franky untuk cerita sedikit tentang Kupangpung Bonsai ini. Kenapa sampai komunitas ini dibentuk, dari mana, dan motivasi apa di balik ini? Silakan, Pak. Oke, selamat pagi. Jadi kalau untuk berdirinya komunitas Kupangpung Bonsai itu berawal dari kesamaan hobi. Yeah. Tapi itu dari beberapa orang, kita sering duduk-duduk terus muncul ide untuk mempersatukan semua penghobi di Kota Kupang. Yeah. Awalnya dari Kota Kupang, terus kita mulai cari-cari teman sehobi, ajak kita bangun komunitas bersama-sama. Nah, kalau untuk motivasi, biar ada satu wadah yang dimana itu bisa menjadi tempat ketong saling berbagi pengetahuan tentang ilmu pembentukan bonsai, dan mungkin ke depan bisa menjadi sarana peningkatan penghasilan. Ya, mungkin begitu, itu dasar dari pembentukan komunitas Kupangpung Bonsai. Iya, Pak Franky, ini termasuk di dalamnya yang berminat pertama untuk Kupangpung Bonsai ini Pak Franky sendiri ya? Itu kalau pendiri komunitas sebenarnya ada 3. Iya. Beta sendiri, ada Pak Yanto Sodakain, sama teman satu ada Om Noli Pena. Iya. Jadi itu berawal dari kesamaan hobi. Lama-lama bisa menjadi satu komunitas yang besar. Ya, bisa cerita sedikit ini Pak Franky, kalau memulai hobi ini sebenarnya dari mana itu? Apakah memang dipelajari atau karena memang kecintaan begitu mula-mula membentuk sendiri lalu kemudian itu menjadi hobi? Berawal dari kecintaan dengan tanaman. Jadi mulai cinta dengan tanaman, cari tahu informasi tentang bonsai, dan itu otodidak. Karena di zaman kita mulai hobi bonsai. Tahun berapa itu Pak Franky kalau saya sendiri dari 2001. 2001 ya. Oke. Ya, itu informasi masih susah. Iya. Jadi kita berkembang secara otodidak. Terus sekarang banyak lagi informasi lewat media sosial, kita dapat tambahan pengetahuan. Iya. Oke. Kalau Pak Yanto kan tadi disebut sebagai yang juga menggagas ini untuk awalnya begitu. Ketika memulai pertama itu yang menggerakkan Pak Yanto tuh akhirnya mau bikin ini seperti bagaimana itu ceritanya, kok bisa akhirnya tertarik untuk di bonsai ini? Jadi kalau dari
saya memang awal juga dari sekedar kepingin punya satu tanaman yang unik. Iya. Hanya dengan adanya tanaman ini, saya juga mungkin pengalamannya secara pribadi dengannya bentuk bonsai dan kita saling kenal ini, kita juga dapat banyak saudara. Iya. Artinya bukan kita secara pribadi ini bukan dari kalangan kita yang kelas rendah, tapi kalangan atas juga ada yang hobi. Iya. Ada terbentuknya satu komunitas ini juga. Ada kita tahu bahwa Kota Kupang banyak pencinta bonsai. Bukan kelas rendah atau sampai di kelas ini. Tapi kalau bonsai ini kan bebas semua. Iya. Baik, saya ke Pak Ketua Komunitas Kupang Pung Bonsai, Pak George Markus Bunga. Pak George, sampai dengan saat ini ketika organisasi ini sudah dibentuk, kita mau tahu kira-kira kegiatan-kegiatan komunitas ini seperti apa. Karena tadi saya sempat mencuplikan di awal tentang ini pendapat sebelumnya. Kayaknya pendapat Pak George ini ya. Kita dengar sama-sama. Seringkali banyak pertanyaan ketika orang ingin membeli bonsai, mereka bilang kok pohonnya yang kayu kering ini sudah mahal. Tanggal 15-16 ini masyarakat akan melihat proses pembuatan bonsai dari awal sampai akhir, sehingga kalau mengapa dikatakan mahal. Oke, nanti ada tanggal 15 dan 16, tapi kita mungkin sedikit flashback tentang komunitas Kupang Pung Bonsai ini. Kira-kira kegiatan-kegiatannya sudah seperti apa? Silakan Pak George. Ya, baik, terima kasih. Komunitas Kupang Bonsai yang saat ini kita berdiri hampir 2 tahun, itu sebenarnya sudah katakan oleh teman-teman senior tadi bahwa berawal dari karena rasa suka dan cinta akan tanaman bonsai, sehingga kita mencari teman yang sehobi, kita berkumpul, kita membagi ilmu, kita membagi apa yang kita punya untuk kemajuan bonsai, khususnya teman-teman yang di Kota Kupang. Dari kumpul-kumpul itu maka kita berpikir bahwa satu kumpulan yang baik itu harus kita buat dalam satu komunitas, yang dimana semua itu kita diatur dalam satu aturan, kode etik dan etika, sehingga ketika kita berbonsai atau kita melakukan satu kegiatan, kita selalu dipimpin atau dituntun dengan suatu aturan yang jelas. Dan untuk komunitas Kupang Pung Bonsai saat ini, dari awal kita sekitar 20-an orang, saat ini sudah berkembang untuk grup WA sendiri hampir 90 orang, dan grup Facebook itu ada sekitar 703 orang. Itu yang saat ini kita saling komunikasi, berbagi ilmu, dan kita berbagi pengetahuan tentang bonsai. Dan hal-hal yang sudah kami lakukan untuk awal ini, pertama, komunitas Kupang Bonsai ini setelah bukan hanya saja kita bergerak untuk pencinta bonsai, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama, macam kita melakukan penghijauan di jalur 40 atau jalur petuk. Kita berbagi suka dan duka dengan teman-teman yang mengalami kedukaan. Kita bagaimana ketika mereka mengalami musibah, kita menggalang dana, membantu, sehingga komunitas ini menjadi suatu komunitas yang bukan hanya bonsai, tetapi komunitas yang peduli terhadap lingkungan, juga peduli terhadap sesama. Itu yang sementara ini baru dilakukan, dan saat ini juga kita mempersiapkan diri untuk pameran. Ini sebenarnya bagian dari edukasi komunitas Kupang Pung Bonsai kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih paham tentang apa itu bonsai. Karena jujur, selama ini orang berpendapat kalau hanya tanam pohon satu langsung dibilang itu bonsai. Pohon di pagar juga dibilang itu bonsai. Tapi nanti 15 dan 16 masyarakat akan diberi pencerahan, diberi pengetahuan baru apa itu sebenarnya bonsai. Sehingga ketika orang bilang kenapa bonsai mahal, sebenarnya bonsai tidak mahal. Yang mahal itu adalah prosesnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menjadi suatu bonsai itu yang mahal. Dan 15-16 ini, semua pertanyaan masyarakat, semua kerinduan masyarakat Kota Kupang, semua keingintahuan masyarakat tentang bonsai akan terjawab, dan mudah-mudahan memuaskan semua masyarakat yang hadir untuk menyaksikan pameran tersebut.
Pak George, ini tadi sebelum sesi kita mulai jam 9 tadi, kami buka kesempatan kepada masyarakat untuk beropini. Ada yang beropini begini, yang menyebut begini, bonsai ini sebenarnya sudah ada sejak lama begitu, kita sudah tahu begitu, dan itu dari laut juga ada tanaman yang begini-begini. Nah ini kan seperti tadi Pak George bilang bahwa sebenarnya masyarakat gampang untuk menyebut bahwa ini bonsai, padahal sebenarnya dia tidak paham betul tentang bonsai itu. Nah mungkin Pak Jos bisa berbagi dengan kita lebih dalam tentang ini. Silakan Pak Jos. Iya baik, jadi nanti untuk penjelasan detailnya tentang bonsai teman-teman senior Pak Franky akan menjelaskan. Tapi saya memberi gambaran umum. Ini pengalaman pribadi saya Pak. Saya ini kenal bonsai sejak awal kuliah tahun 95. Dan karena saya tidak pernah mengikuti perkembangan bonsai, akhirnya yang saya paham ya bonsai hanya bentuk formal saja. Ternyata bonsai itu sudah banyak bentuk dan sudah banyak perubahan, dan bukan hanya beringin yang bisa dibuat bonsai Pak. Banyak pohon di sekitar kita yang diatur dan dikelola secara apik dan benar oleh seniman-seniman bonsai bisa menghasilkan suatu hasil karya seni yang baik. Sehingga betul banyak pohon, tetapi kalau tidak mengikuti perkembangan, tidak mengikuti aturan bonsai yang baik dan benar, belum tentu pohon itu bisa menjadi satu bonsai yang baik. Dan mengenai jenis pohonnya, mengenai bentuk atau nama-nama bonsainya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lebih paham. Ke Pak siapa dulu nih mau mulai Pak? atau Pak Robert dulu lah. Oke, Pak Robert, silakan Pak Robert. Terima kasih, cukup menarik ya. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menyapa pendengar setia ya dari Pro 1 FM 9440 MHz ya. Jadi betul apa yang disampaikan tadi dalam segmen sebelumnya bahwa mengenai bonsai itu sudah ada sejak lama, itu tidak bisa kita pungkiri. Memang itu sudah ada beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu pergerakannya memang bonsai sebagai suatu karya seni, di mana sangat kita ketahui bahwa seni bonsai ini yaitu memindahkan pohon nyata dari alam miniaturnya ke tempat yang terbatas ya, seperti pot atau yang bisa langsung berhadapan dengan kita di depan muka. Memang seni bonsai ini seperti kita ketahui itu awalnya berasal dari kebudayaan Cina yang masuk sekitar abad ke-10 dan ke-11, di mana ini berkembang pesat di negara Jepang. Kalau kita mau flashback mengenai bonsai itu sesungguhnya ya, sampai akhirnya masuk ke Indonesia dengan adanya satu perkumpulan yang kita sama-sama kenal, yaitu Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau yang disingkat dengan PPBI. Dan ini pun tercetus didirikan resmi pada, kalau tidak salah, tanggal 31 Agustus tahun 79, yang saat itu diketuai oleh Sugito Sigit ya, yang anggotanya belum begitu banyak pada saat itu, kalau tidak salah itu sekitar 7 orang, dan ini terus berkembang. Seperti yang tadi dikatakan Ketua KPB bahwa ilmu berbonsai ini tidak hanya stagnan atau begitu saja. Dia berjalan seiring waktu dengan perkembangan yang ada, dan apalagi sekarang kita semua bisa untuk melihat-lihat bagaimana sih sebenarnya seni membentuk pohon itu menjadi suatu keindahan. Seni bonsai itu sendiri kita bisa buka kanal-kanal di YouTube untuk mencari tahu bagaimana sudah sejauh mana perkembangan seni bonsai itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Franky. Pak Franky, ketika 2001 tadi Pak Franky sebut itu kayaknya zamannya belum YouTube seperti sekarang ini Pak Franky ya, jadi agak sulit gitu untuk memulai gitu. Nah Pak Franky bisa berbagi dengan kita dengan kondisi kita di Nusa Tenggara Timur saat ini, kira-kira jenis-jenis tanaman yang kemudian kita bisa pakai itu apa, lalu kemudian membentuknya seperti apa. Silakan Pak Franky. Kalau dasar kita buat tanaman bonsai itu biasanya pohon yang berkarakter batang keras, karena bonsai pohon yang dibuat semakin tua semakin mahal nilai. Jadi kalau bukan semakin lama dibentuk semakin mahal, justru juga itu juga ya. Jadi
semakin lama dibentuk dan semakin menambah dia punya nilai. Iya. Ya. Jadi untuk jenis-jenis pohon yang di alam di daerah kita NTT yang paling tren tuh, kalau di timur kita sering bilang pohon duri. Duri, ya. Atau yang arabica atau kelampis ireng kalau istilahnya begitu di dunia bonsai. Iya. Itu pohon primadona sekarang. Ya, jadi itu sudah sampai level nasional jadi primadona utama. Nah, itu yang sekarang kita paling Pohon banyak. duri ini Pak Franky, ini orang Kupang sebut apa begitu? Di sini sebut pohon duri. Oh, pohon duri itu ya, yang asli pohon duri. Iya, Iya. itu banyak di jalur 40. Iya. Kalau di bonsai sering disebut arabica. Iya. Nah, jadi itu terus ada pohon sisir Iya. atau kaliage, ada pohon kabesak, terus peringin. Banyak jenis-jenis pohon itu yang bisa kita buat jadi bonsai. Jadi nanti tanggal 15 dan 16 ini baru kita lihat berapa banyak pohon yang bisa masuk sebagai kategori bonsai. Oke, Pak Yanto, itu seninya kan masing-masing orang pasti punya kemampuan seni, nalurinya berbeda-beda begitu untuk bikin satu bonsai supaya betul-betul jadi gitu. Jadi kalau Pak Yanto dalam pengalaman sendiri sebagai wakil ketua panitia pameran kita kali ini, dalam pengalaman waktu itu kira-kira belajarnya dari mana gitu? Dari segi seninya. Ya, jadi terima kasih. Mungkin ya kalau semua namanya pemula tuh pasti kita dengan apa adanya. Iya. Dan sambil berjalannya waktu kita belajar, terima masukan. Iya. Nah, kalau banyak pendapat orang bahwa seni bebas, betul seni bebas. Iya. Tapi dalam kategori bonsai ada aturan hak paten yang sudah dibuat aturannya itu. Tapi kalau untuk perkembangan bonsai ya, kalau untuk khususnya Kota Kupang untuk sementara sudah sangat bagus karena mungkin media online sudah bisa diakses. Iya. Dan tambah kalau memang ada masukan-masukan dari para senior-senior. Tapi itu intinya kalau di dalam bonsai kita mau belajar dan menerima pendapat orang lain. Iya. Tapi lebih dominannya di satu kunci itu kesabaran, Pak. Iya. Butuh proses kalau untuk menjadi satu bahan bonsai, dari bahan sampai bonsai yang indah itu prosesnya yang paling lama. Iya. Tidak semudah yang kita bilang, baru tanam 1 bulan daun keluar itu bonsai. Bukan. Iya. Belum. Ya. Jadi mungkin seperti Kalau itu. dalam pengalaman Pak Yanto ada bonsai yang kira-kira sampai berapa tahun baru bisa akhirnya terbentuk dan ya kita bisa lihat dan bisa nilai sebagai bonsai yang baik. Kalau ada satu koleksi di saya itu dari biji, semai biji. Oke. Ya. Kalau sini kita bilang kabesak, kalau di dunia bonsai mereka bilang kelampis. Nah, itu sudah 13 tahun saya semai biji. Sekarang baru sudah agak mulai menikmati. Baik, saya kembali ke Pak George. Apakah kegiatan membonsaikan tanaman ini kita dapat menyebut setelah ada kumpulan 90 orang di grup WA 703 di grup Facebook itu kita ya artinya sehobi begitu. Tetapi untuk menggerakkannya sampai ke usaha itu ya akan menjadi lebih berat begitu. Nah, ketika mau membuat hobi ini menjadi usaha, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Kupang Bonsai saat ini? Yang dilakukan saat ini, khususnya juga dengan pameran, kita masih meraba-raba atau mencoba menarik minat masyarakat. Itu yang pertama. Ketika masyarakat tertarik, ketika masyarakat bisa menikmati hasil karya bonsai, otomatis pergerakan ekonomi di situ ada. Yang mana mungkin ada teman-teman yang akan menjual bonsainya. Yang berikut, ketika banyak peminat bonsai juga ada usaha teman-teman yang menjual pot, media tanam, dan itu bisa juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh yang kemarin saya coba teliti dalam persiapan bonsai ini, yang mana hampir 300 pohon yang akan ditampilkan, rata-rata persiapan satu pohon itu mencapai 500.000. Itu dari segi potnya, media tanamnya, pengawatannya, nutrisi untuk tanamannya. Dan kalau dikali dengan 300 pohon, besok itu
yang akan tampil itu hampir 150 juta. Itu biaya. Itu pergerakan nilai uang yang andai kata setelah pameran ini animo masyarakat akan meningkat, otomatis semua yang menyangkut dengan bonsai akan menjadi duit, akan berubah menjadi ekonomis. Jadi itu yang KPB mau buat, sehingga teman-teman yang bergerak di bidang media, berusaha di bagian media tanam, berusaha di bagian pembuatan pot, berusaha di bagian pembibitan atau anakan bakalan bonsai, itu semua akan bergerak. Artinya orang bilang kalau banyak permintaan tentu harganya akan naik. Nah, itu yang coba KPB mau buat, sehingga ketika bunga lain bisa booming, mungkin kali ini saat ini bonsai juga bisa booming untuk Kupang dan NTT. Saya ke Pak Robert. Pak Robert, tadi sempat disebutkan oleh Pak George bahwa mungkin ada media tanam, ada pengusaha media tanam yang nanti akan melirik ini, kemudian ada pot, ada pembibitan dan lain-lain. Tapi Pak Robert sendiri melihat peluang-peluang ke depannya seperti apa? Apakah mungkin juga selama ini komunitas ini sudah pernah mendapat pesanan bonsai ini ditawar dengan harga sekian gitu? Silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatan. Kan bahwa benar ada beberapa teman informasinya bahwa dia punya koleksi di rumah, ya, pohon jenis sentigi. Kebetulan saya pernah berbicara dengan ini, dan saya melihat memang dia punya tampilan sudah sangat luar biasa, dan itu sudah ada yang pernah menawar itu dengan bandrol sekitar 5 juta pada saat itu. Tapi karena kecintaannya mungkin sampai saat ini dia merasa masih sayang dengan itu tanaman sentigi, dia masih belum bisa melepas tanaman tersebut. Berapa juta Pak? Itu sekitar 5 juta. 5 juta, oke. Kita 5 juta ini sebenarnya ada penelpon yang bergabung, tapi dicoba kembali ya di 0380825444 atau 038084311152 pendengar. Anda bisa bergabung untuk berinteraksi pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Iya, dengan Pak siapa, di mana Pak? Pak siapa Pak? Pak Ima. Oke, silakan Pak. Para narasumber yang kami apresiasi, kami hargai. Sebenarnya ini puji Tuhan, saya sendiri juga penggemar bonsai. Sejak masih kuliah saya punya beringin yang daunnya Suaranya putus-putus Pak Ima. Saya tanya begini, teman-teman membangun komunitas ini, harus jelas visinya apa. Kalau soal kecintaan lingkungan, maka tadi soal berapa harga itu, sebab ketika itu menjadi prioritas yang pertama, Pak Ima, suaranya agak putus-putus Pak Ima. Saya tangkap yang pertama soal prioritas visinya adalah kecintaan lingkungan, tapi mungkin bisa beralih tempat supaya suaranya bisa didengar dengan baik Pak Ima. Jadi visi kita yang paling mendasar. Saya berharap visi itu diarahkan kepada soal kecintaan lingkungan tadi. Soal benih kita itu kan dihargai jika mendarat pada kondisi real, apalagi di NTT itu betul sekali. Soal harga itu urutan kedua ya, menurut Pak Ima ya. Yang selanjutnya yang daripada itu, bahwa keterbukaan tadi juga penting untuk memberikan ruang gerak bagi terciptanya komunitas-komunitas kecil, komunitas bonsai di daerah. Dengan maksud begini, saudara-saudara kemudian menjadi sebuah perhimpunan besar dari komunitas-komunitas bonsai. Itu besar, itu ada banyak yang besar, bahwa mendaratkan visi tadi dan menjadikan orang lain mencintai lingkungan itu menjadi penting. Momen yang nanti dipakai tanggal 15-16, saya pikir harus ditajamkan soal visi, dan itu harus match dengan program Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kalau itu match dengan program Gubernur Nusa Tenggara Timur, itu artinya 23 kabupaten kota akan merespon dengan cepat dan akan diapresiasi untuk pemerintah untuk kepentingan tadi, bahwa pelestarian lingkungan di NTT itu penting, dan komunitas bonsai adalah satu wadah yang akan menciptakan. Dari pagi
saya coba masuk soal Eden, menemukan Eden di dunia modern itu tidak gampang. Untuk menciptakan Eden baru di lingkungan yang lebih, dan itu diapresiasi, apalagi komunitas ini. Baik. Suaranya terputus ini Pak Ima. Baik. Tapi intinya sudah kita dapat ya. Ya, baik. Makasih Pak Ima. Selamat pagi. Saya tadi mau bertanya kepada Pak Ima apakah memang sudah bergabung di Kupang Bonsai karena dia punya ketertarikan dengan itu, tapi kayaknya belum ya. Harus bergabung dengan grup Facebook yang baru 703. Kayaknya Pak Ima ini harus bergabung supaya menjadi 704 orang di Facebook. Baik, mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu tentang visi ini. Apakah dari Pak KPG Pak Ketua Komunitas, atau dari Pak Franky atau Pak Yanto atau Pak Robert? Saya ke Pak Ketua dulu, silakan Pak. Iya, baik. Jadi untuk visi KPB sementara ini yang sedang kita mau bangun itu bagaimana kita berkumpul ini untuk membagi ilmu. Itu yang awalnya begitu, karena jujur komunitas Kupang Bonsai ini terdiri dari 2 grup bonsai yang bergabung. Ada grup Kupang punya bonsai dan grup bonsai pemula Kupang atau Bolang. Nah, 2 grup ini yang dimana saling mengisi. Saat itu grup Bolang sering bertanya, mendapat ilmu dari yang lebih senior Kupang punya bonsai. Akhirnya kita saat berbagi ilmu itulah kita berpikir kita melebur diri dalam satu komunitas Kupang Bonsai. Di situ kita bagaimana mencari teman-teman sehobi, membagi ilmu apa yang kita punya, sehingga seni bonsai di NTT atau oleh anggota yang bergabung itu bisa lebih maju. Itu sementara visi yang kita lakukan. Kalau kita gabungkan dengan pemerintah, itu sudah kita lakukan, yang mana kegiatan-kegiatan kita bukan hanya sebatas pada mendesain pohon menjadi bonsai, tetapi kita juga melakukan kegiatan penghijauan dan kegiatan-kegiatan lain. Oke, baik. Mungkin mau ditambahkan Pak Franky kah? Silakan. Kalau masalah penghijauan kembali itu sudah kita pernah buat di tahun lalu bertepatan dengan ulang tahun pertama komunitas Kupang Bonsai. Itu kita kerjasama dengan dinas pariwisata Kota Kupang. Jadi kita buat kegiatan tanam anakan. Jadi sebagai tanda hari ulang tahunnya KPB ditandai dengan kegiatan tanam anakan itu di jalur Petuk 3. Jadi untuk kedepannya tetap itu akan mungkin kita galakkan terus. Dan banyak istilah orang bilang orang hobi bonsai suka bikin rusak lingkungan. Tapi sebenarnya pohon-pohon yang kita ambil di hutan juga bukan sekedar ambil-ambil saja. Ya, itu